Di antara kita ada orang yang rajin sholat akan dapat pahala sholat. Di antara kita yang rajin sedekah akan dapat pahala sedekah. Ternyata ada hamba, sekelompok hamba yang ketika akan mendapatkan pahala, dia menagih pahala dari Allah. Ternyata hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik tersembunyi. Ini penting Pak kita untuk kita tengahkan ya dalam kehidupan kita ya. Karena syirik ini syirik yang nyelip dalam diri kita dan bisa membakar amalan kita. Makanya ini gambarnya adalah bakar. Ya, ini dalam poin pahala yang hilang. Artinya ada ternyata amalan yang kita lakukan yang tanpa disadari menghilangkan pahala amal soleh kita. Ketika berhadapan dengan Allah, ya Allah, mana pahala salat saya? Mana pahala sedekah saya? Allah menjawab, sudah kau hilangkan dengan perbuatanmu sendiri. Artinya apa? Ternyata ada perbuatan yang menghilangkan pahala kita, termasuk syirik tersembunyi. Apa maksud syirik tersembunyi? Pada kesempatan kali ini yang kita bahas dari syirik tersembunyi adalah riya. Apa riya, Pak? Bukan bahagia ya. Bahagia bukan. Nah, riya bukan kebanyakan makan gula biang ya. Kalau gula biang apa ya? Ria. Riya. Ya, riya dari kata ro'a. Ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti melakukan sesuatu perbuatan ingin dilihat orang. Itu. Dalil yang kita angkat pada kesempatan kali ini ya terkait masalah syirik tersembunyi, yaitu sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan di antara kalian ya, yang aku khawatirkan di antara kalian adalah syirik kecil. Ya, aku khawatir ada syirik yang tersembunyi di antara kalian, yaitu apa? Ar-riya, yaitu riya. Ya. Yaqulullah yaumil qiyamah. Allah akan berfirman di hari kiamat, idza jazan nasa bi a'malihim, ketika seorang telah mendapatkan balasan dari amal perbuatannya. Di antara kita ada orang yang rajin salat akan dapat pahala salat. Di antara kita yang rajin sedekah akan dapat pahala sedekah. Ternyata ada hamba, sekelompok hamba yang ketika akan mendapatkan pahala, dia menagih pahala dari Allah. Ternyata hampa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Pergilah kalian kepada orang yang ketika kalian beramal di dunia, kalian ingin dianggap oleh seseorang itu dianggap baik. Saya salat agar dianggap baik, saya sedekah agar dianggap baik. Tujuannya apa? Sebentar lagi pemilihan ketua RW. Wah, sih pokoknya bikin sesuatu lah agar bisa menarik perhatian jamaah. Ya, sedekah ke masjid, ya sedekah tapi ada tendensinya ya. Maka ketika nanti di hari kiamat, ya Allah, mana pahala sedekah saya? Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergi kamu, ambil deh, minta sama orang yang ketika kamu di dunia beramal dan mengharapkan perhatiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Lihatlah apakah mereka mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan. Misalkan gini Pak, ya, ada orang yang ketika beramal tapi mohon maaf tendensinya riya. Dia sedekah karena tendensinya riya. Dia beramal, dia sholat, dia baca Quran, ada tendensi riya agar dianggap orang soleh, agar dianggap orang baik. Berarti dia pengen ada anggapan orang. Maka kata Allah, pergi sana, minta balasan kepada orang yang kamu anggap pengen dianggap baik,
lihatlah apakah mereka akan memberikan balasan. Kamu sudah dapat penilaian baik. Oh, dia orang baik, rajin sholat. Sudah dapat penilaian. Maka dari Allah tidak akan mendapatkan balasan. Karena dia sudah dapat penilaian dari manusia. Itu yang diharapkan. Beda ya dengan yang ikhlas. Karena tendensinya li ajlin nas, karena manusia. Hadirin rahmati Allah, kita agar bisa terhindar dari riya, kita harus tahu bahaya riya. Ini kita harus tahu bahaya riya. Pertama apa? Ya, agar kita bisa menghindari amalan yang bisa menjerumuskan dan menghilangkan, menghempaskan, membakar pahala sholat kita, pahala ibadah kita. Pertama, riya itu bisa menghapus amal solih kita. Ya, dalilnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Emang dia sih ngasih tapi nyakitin. Iya. Enak yang dikasih, emang bener nasi uduk lengkap sama lauknya, tapi ngasih nyakitin. Nih, ambil. Pagi-pagi udah minta. Enak makanannya tapi caranya nggak enak. Iya. Atau nyebut-nyebutin. Ya. Kalau saya sedekah jangan sebut nama saya. Alhamdulillah dapat masjid kita mendapatkan sumbangan dari Pak Marwan yang tidak mau disebutkan namanya, gitu kan. Ya, gimana ceritanya gitu kan? Ya, ya ada orang gitu. Kalau nyebutin pas sama hari Jumatan jangan sebut nama saya, tulis saja hamba Allah, gitu kan. Persebutin alhamdulillah masjid kita telah mendapatkan sumbangan Rp250.000 dari seorang hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Semoga kita doakan dosanya di Allah ampuni, rezekinya Allah lancarkan, amin. Di belakang, tahu nggak itu gua tuh, ya gitu. Hamba Allah tapi ya itu gua tuh, ya gitu. Sama aja ya. Nah, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan di hari akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Perumpamaan orang yang seperti itu yang beramal karena riya, tendensinya riya, seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Bayangin Pak, ada batu licin, di atasnya debu, kemudian tertimpa hujan lebat. Kira-kira debunya masih nempel nggak Pak? Hilang, tergerus oleh derasnya air, nggak tersisa sedikit pun. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Hadirin rahmati Allah, hindarilah ini, karena ini bisa menghapus amal soleh kita. Yang kedua, terancam neraka. Nggak main-main Pak, orang yang riya ini terancam neraka. Kok bisa Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika beliau ingin menginformasikan tentang informasi hadis ini, beliau sampai pingsan 3 kali, nggak kuat, saking dahsyatnya informasi yang Nabi sampaikan. Apa? Tentang 3 orang yang pertama kali diadili di hari kiamat. Pertama, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid akan diadili oleh Allah, dipanggil, wahai fulan, engkau mati berada di jalan Allah. Benar ya Allah, saya mati di jalan engkau ya Allah, saya ingin menegakkan agamamu, saya ingin li'a'la kalimatillah, saya ingin membela agamamu, saya ikhlas karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta, kau bohong.
Kau beramal seperti itu agar dianggap engkau seorang pahlawan. Memang kamu mati di jalan Allah, tapi engkau sebelum perang, kau berperang niatnya kalau saya mati saya ingin dianggap sebagai pahlawan. Apa yang terjadi? Allah seret wajahnya. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret wajahnya sehingga dijerumuskan ke dalam api neraka. Yang kedua, ya, tentang orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan taqori. Iya, engkau telah melakukan perbuatan baca Quran, mempelajari Quran dan mengajarkannya. Iya Rabb, betul. Saya belajar membaca Quran, saya mempelajarinya dan mengajarkannya. Tujuannya agar menghadapkan pahala dari engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta. Kau belajar Quran tujuannya untuk mendapatkan perhatian manusia. Kau belajar Quran agar dianggap orang pinter. Oh, biar saya dianggap orang pinter, orang berilmu, saya ngajarin Quran. Ada rasa, ya seperti itu. Ya, tidak ikhlas karena Allah. Dia ngajarin Quran, dia mempelajari Quran, dia membaca Al-Quran, mendengungkan Al-Quran, niatnya ya agar orang tahu kalau dia itu bacaannya baik. Tapi perlu ketahui bahwa memang ada perintah Nabi kalau kita baca Quran, kalau bisa dibacakan dengan suara yang indah. Tetapi kalau tendensinya agar orang-orang tahu nih kalau saya baca Qurannya merdu, ya baca Qurannya sih sederhana tapi awalnya luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mali alif-alifan mikro satu ya. Lu kemana-mana ya. Jadi kalau tendensinya agar dianggap hati-hati Pak. Memang ada perintah untuk memperbagus baca Quran, tetapi kalau ada niat agar dianggap baik sama orang sehingga orang menganggap dia itu orang soleh sebagainya, naudzubillah min dzalik. Ini yang bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka. Yang ketiga, orang berinfak. Wahai fulan, kau berinfak, kau telah mensedekahkan, menginfakkan hartamu di jalan Allah. Benar ya Rabb, saya telah memperbanyak, kau berikan harta kepada hamba, kuinfakkan di jalanmu ya Allah, mengharapkan pahala darimu. Apa kata Allah? Kau dusta, kadzabta, kau dusta, kau sedekah, kau infak di masjid ini, kau infak untuk pembangunan jalan, kau infak untuk pembangunan tiang di masjid, untuk bikin tingkat di masjid, tujuannya agar dianggap orang dermawan, agar orang-orang klaster tahu, agar orang perumahan Al-Falah tahu kalau saya ini orang yang dermawan. Apalagi kalau ada sedekah Jumat, kotak amal lewat, ya. Kalau masukinnya cuma 2.000, nutupin pakai 2 tangan, 2.000. Ya. Tapi kalau 50.000, wah Allah, ya, pakai teriak-teriak gitu, masukin ke kotak. Ya Allah, ini kotak kecil banget ya, nih pengurus gimana bikinnya? Kecil banget kotak nih, ya Allah, nggak gede-gedein apa? Maksudnya ngasih tahu kalau dia masukin duit 50.000. Gitu, pakai teriak-teriak, kecil banget nih, bilangin dong mau KM-nya dong, bikinnya gedean apa? Ya Allah, kecil banget, dia ngasih tahu, udah masukin 50.000, bilang 2.000 ditutupin. Ada yang kayak gitu? Mana orangnya? Udah keluar jangan-jangan. Ya, ya, dia berinfak agar dianggap orang yang dermawan. Ya, nah, bahaya kata Allah. Ambil wajahnya, seret wajahnya, masukin ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari hal ini. Ya. Yang ketiga, lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Ada anggap kalau Dajjal itu simbolnya mata apa Pak? Mata satu. Padahal salah ya. Dajjal itu matanya berapa? 2. Cuman picek, leknan. Leknan tuh melek sebelah kanan. Ya, picek sebelah kiri, ya. Di antara kedua matanya ada tulisan bahasa Arab, tulisannya kafaro, kafir, dan hanya orang yang beriman, orang Islam yang bisa melihat tulisan itu, walaupun dia tidak ngerti bahasa Arab.
Dengan izin Allah akan terlihat tampak kalau dia orang Islam, walaupun gak ngerti bahasa Arab, akan tulisan kafarot, dia kafir. Tapi kalau orang kafir tidak akan bisa melihatnya. Matanya dua, bukan satu, guys. Lebih bahaya dari fitnah Dajjal. Kenapa? Ketika kumpul-kumpul Nabi bersama sahabat, Nabi menginformasikan, ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum, yang di minal masihid Dajjal. Ya, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi di sisiku atas kalian daripada Masih ad-Dajjal? Maksudnya sesuatu yang lebih bahaya daripada Masih ad-Dajjal. Kulna, para sahabat menjawab, bala, enggak, mohon, gitu kan. Iya ya, kau mau, gitu kan. Iya. Faqal asyirku al-khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ayyakumar rajulu yusalli fayuzayyiru salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ada seorang sholat, tapi sholatnya tuh diperindah sholatnya. Biasanya kalau sholat sendiri, ya bacaannya surat setelah Al-Fatihah ini surat langganan, kul ya ama kulhu, ya biasa gitu. Allahu Akbar, kata malaikat pasti kul ya kulhu nih, gitu kan, surat langganan gitu kan. Tapi ketika jadi imam, masya Allah, apalagi makmumnya calon besan, ya wah beda. Biasanya kuliah rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar, lupa dia soalnya lagi ya gitu kan. Oh dibagus-bagusin, kadang lama gitu kan. Masya Allah ya, hati-hati ya, diperbagus, diindah. Biasanya Allah Akbar, begitu ya sholat di sampingnya ternyata ya Allah Pak RW, sampingnya lagi ya calon besan. Biasa sholat biasa aja nih, Allahu Akbar, Masya Allah, wah terus saya kelewat begini, saking khusyuknya gitu kan. Ini kedinginan apa sholatnya ya? Diperbagus, diperindah. Padahal kalau sholat biasa mah biasa baik. Atau gini, kalau sholat di rumah, wah sholatnya apa namanya, ekspres. Ya, super kilat, cepak cepok, ya. Tapi kalau di masjid banyak orang beda. Nah ini hati-hati. Ya tapi kalau di rumah sama, di masjid sama, nah itu beda ya. Kata Nabi ini lebih bahaya daripada Dajjal. Kalau Dajjal kelihatan kita bisa menghindari. Kalau syirik khafi, ria, kadang-kadang susah, kita nggak kerasa. Kalau kita ternyata sedang ria gitu loh. Nah ini yang Nabi khawatirkan. Yang keempat, akan ditampakkan keburukannya di hari kiamat. Ini bahaya. Akan ditampakkan keburukannya di hari kiamat. Apa dampaknya, bahayanya? Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man sama'a sama'allahu bihi, siapa yang memperdengarkan, menyiarkan amalannya, diumumin amalannya biar orang-orang tahu, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Aibnya Allah akan siarkan walaupun dia sembunyiin. Orang mah kagak tahu kapan di hari kiamat nanti ketika ditampakkan layar lebar seperti ini. Orang semua tahu, yang melihat bukan cuma keluarga kita doang, yang lihat semua orang. Pak Dulo ngantuk banget, kayaknya lu sebuah mukanya. Iya kecapean, maklum malam tahajud. Dia nggak, orang-orang nggak ngelihat, tapi pengen didengar gitu loh. Itu namanya sum'ah, gitu kan? Sum'ah, lemes, ngantuk banget, malam tahajud ini. Ya mending mah kalau cuma 2 rakaat, 11 sama witir gitu. Pengen didengar. Iya, namanya sum'ah. Iya. Nah, wa may yuraillahu bihi. Iya. Barang siapa yang beramal karena riya, maka Allah akan membuka niatnya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Nih orang nih ketika di dunia karena riya amalan, dikasih tahu ke orang-orang sama Allah, ditampakkan. Karena dia bukan ikhlas karena Allah. Bahaya Pak, malu kita nanti di hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik.